Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nur Mirah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan untuk berpengajian bersama pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Januari tahun 2023. Semoga pertemuan kita sampai waktu syuruk nanti, waktu syuruknya adalah pukul 5:30, jadi waktunya sangat mepet sekali, sekitar kurang lebih 43 menit kita memanfaatkan waktu untuk berpengajian bersama. Semoga pertemuan kita pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah lagi tercatat sebagai bagian dari amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Sebagaimana telah di-share di medsos bahwa pagi hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting, meskipun mungkin di mana-mana dibicarakan. Jadi di banyak masjid ini sudah dibicarakan, kaitannya dengan hal ikhwal tentang banyak orang yang menunda taubat. Kula iso gumun enten wong pun tuwa-tuwa jedo mendem. Ya, sudah usia 60 tahun masih mendem gitu. 60 tahun itu kalau menurut hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya tidak membawa bukunya sekarang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab beramal baik ketika sudah lanjut usia, itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa usia 60 itu sudah termasuk usia lanjut. Usia lanjut itu ya pun tua. Saya pernah menanyakan hal yang sama ke anak-anak psikologi ya. Anak psikologi saya tanya, Mas Mbak, aku tak takon, gimana Pak Hanif? Nek wong tua menurut teori psikologi umur piro? Nek untuk umat kita ini ya 60. Loh, kok umat kita ini toh? Ya kalau umatnya Nabi Nuh kan panjang-panjang Pak usianya. Nabi Nuh saja usianya sampai 1060 tahun. Ya, jadi kalau yang belum tahu tak kasih tahu pagi hari ini bahwa Nabi Nuh itu usianya sampai 1060 tahun baru wafat. Dan beliau menyampaikan dakwah agama Allah itu sampai 950 tahun. Ada ayatnya, dalam Al-Quran itu ada ayatnya. Jadi kita sudah jadi tahu. Nah, untuk umatnya Nabi Muhammad itu 60 pun tua. Nah, sekarang 60 durung tobat, durung sadar, arep ngopo. Nanti kalau kita lihat ayat yang lain, surat apa ya, lupa ya, udah kelingan lagi. Surat Ar-Rum ayat 54 itu manusia itu hanya terbagi 4
4 etape. Pertama etape lemah, lalu etape kuat. Etape kuat itu 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Lalu tua itu 60. Tua itu 60, lemah itu 60. Setelah itu terus drojos medun meneh gitu loh. Jadi pun 60 itu pun turun drastis sudah. Sing mau nih ratau B6 jadi B6. B6 itu B1 blawur, B2 budek, B3 itu buyutan tremor itu, B4 boyok, B5 beser, B6 bebelen, ngentat-ngentut terus. Gini pun umur semonten jajal sing nom-nom nom-nom itu. Apa iya. Ben kula nggih ngoten niku nggih ben. Sakniki pun ngalami ya. Sidik-sidik pipis ini pun biasa. Hampir semua usia-usia segitu itu sudah mulai mengalami. Saya 54 sekarang ini. Nah, jadi kalau sampai menunda-nunda itu salah. Ini ternyata menunda-nunda itu yo angel. Nah, tobat itu aslinya angel loh. Niku padha kalih wong nek sing pun ngerokok nganti kaya sepur, niku kon leren yo angel. Ngel banget tenan pun. Niki nek enten niki nek mriki sing perokok berat, niku kon leren angel. Sama, ada orang-orang yang sudah setiap hari sholat subuh di masjid, setiap hari sholat jamaah subuh di masjid, niku kon leren yo angel. Ya gelo nek tangi ya terus wis jam 4:30 yo kesusu mlayu wis komat gelo pun nek nganti terang gelo. Lah jadi memang tobat niku nggih mboten hal yang mudah. Sulit memang sudah biasa mendem kok, biasa ceki ya angel kan mantep ya angel. Biasa jajan ning ndi jajan. Ning Semarang ya jajan, ning Surabaya jajan, ning Sidoarjo jajan. Maksudnya jajan mboten jajan ten jajan wong wedok niku lho maksud kula niku. Niku ya reso leren ngoten niku, pun hobine ngoten niku kok. Nah, terus sekarang gini, ndak salah entek wektune, kan hanya sampai jam 5:30. Ngeten ternyata tobat itu saya yakin Bapak Ibu sudah akrab sekali dengan buku-buku ini. Ini Riyadhus Shalihin iki. Ini Riyadhus Shalihin pun mesti dipun akrab kabeh. Jadi kalau di Riyadhus Shalihin diterangkan oleh Imam Nawawi itu jane tobat itu secara teori gampang, teori ini prakteknya angel. Jadi secara teori yang dinamakan tobat itu adalah seseorang betul-betul menghentikan amal kemaksiatannya. Saya bacakan ya. Para ulama mengatakan bahwa taubat dari perbuatan dosa adalah wajib apabila perbuatan dosa itu tidak menyangkut dengan sesama manusia, maksudnya hanya dosa antara seseorang dengan Allah Ta'ala, maka harus memenuhi 3 syarat. 1, menghentikan perbuatan dosa itu. Angel to niku, wangel nek pun istiqomah dosa itu pun angel. Napa enten pirang-pirang ten Solo niku pirang-pirang, kula ngati-ati ngomongnya gitu. Ngati-ati direkam barang iki. Ngati-ati kudu ngati-ati, iso ngoten iso ngati dicekel ten Kartosuro ngoten. Kula riyen tau omong ten Kota Barat ajeng diantengi wong ten Jagalan. Nggih gara-gara ngoten iki. Gara-gara ngoten iki. Nah. Nggih ajeng diantengi ten Jagalan. Ning padahal kula ngomongin ten Kota Barat kajian pagi niku. Nah, jadi yang pertama tobat itu kalau hubungannya dengan Allah, yang pertama menghentikan perbuatan dosa itu, yang kedua menyesal atas perbuatannya itu, yang ketiga berketetapan hati untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Jadi misalnya apa ya, misalnya tadi mabuk misalnya, ya sudah mabuk ya sudah berhenti menghentikan perbuatan dosanya itu, terus menyesal. Jadi saben bar salat menyesal, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus menyesal. Lalu yang ketiga itu berketetapan hati tidak akan mengulangi itu. Ngepil barang nggih. Kaya gumuntakan dan ping kurang-kurang nanti sing ngandani nganti arep ucul untune yang mboten iso, mboten kandhani. Mbok ngepile leren to Mas. Ngepil iki mbok leren. Kan saya punya jamaah yang sampai sekarang masih ngepil. Udah 30 tahun mungkin dia ngepilnya. Serius saya itu ngomongnya.
takon leren nggak bisa, temen-temennya ngomong wah ada mandek kepil mati loh Pak gitu. Karena harus katanya pelan-pelan, mengurangi dosis itu pelan-pelan kan pun angel, pun saben wengi klutuk papat lagi turu. Coba diomongin nek Pak ini ngombe seprapate, nek dhek papat teges klutuk lu bermasalah nek kula siji dibagi seprapat pun mati mungkin kula malah. Karena keras sekali obatnya. Niki enten, jamaah kula enten sing ngoten niku, enten. Ning bisa kula kandhake ndak hibah. Nah, jadi tobat itu seperti itu. Terus sekarang ya, nek enten uang sing dosane niku melibatkan orang lain, maka syarat tobatnya itu jadi 4. Tadi itu 1 menghentikan perbuatan dosa itu, yang kedua menyesal atas perbuatannya itu, 3 berketetapan hati tidak akan mengulangi, terus yang keempat ini kudu dirampungke karo urusane karo wong mau dirampungke. Contoh nggih, mendolimi orang lain kan bermasalah. Mendolimi orang lain itu contohnya sing simple, sederhana, ringkes, cetha, nyoto, ning ndi enek. Niku ndek mobil ning ora ndek garasi. Ini udah krasa mboten iki ndek mobil ndek garasi. Ampun terus ndek mobil ora ndek garasi yo parkire ning dalan. Niku ndolim. Pripun ajeng do diskusi bar niki nggih 5:30. Mboten apa-apa terus ke diskusine ngoten. Niku ndolim ngoten niku. Ndek mobil, maune mobilnya Katana. Niki mboten pesan sponsor lho nggih. Niki betul-betul terjadi. Mobilnya Katana, garasinya cilik mlebu blung. Terus Dedit ngomong kalih bojone, "Ki anake dhewe wis gede-gede, Katana wis ora cukup, terus nambah 2, anaknya tambah 2 lagi. Piye bune nek dhewe iki tuku sing rada gede, enten artane mboten enek duwite. Nggih pun nang tumbaske mawon, tuku Fortuner, bar Katana Fortuner, mlebu garasi kan bokonge monyol. Bokonge Fortuner iku monyol. Niki nek sing ora ngerti Katana ring di Fortuner ya mung lengak-lengak ngoten tok. Ora iso mbayangke. Nggih ngandhap mawon Mas. Ya kula ngombeni mengke, ngandhap niku mawon. Mboten ngombe mboten apa-apa. Lah gadose begitu diparkir monyol, monyol terus dadekke wong do jengkel. Wah iki saiki nggih ben ora ngene iki saiki ngadang-adangi dalan. Iku sudah dolim gitu itu. Enten meleh sing maku temboke tanggane. Pasang kawat. Dadi jemuran. Kula ngerti wonge, kula ngerti omahe kula niku. Lah ngoten niku dosa-dosa ngoten niku kudu dirampungke kalih sing dipaku temboke wau niku. Utang ra nyaur. Napa enten? Wah, pirang-pirang. Niku orangnya gila niku, crazy. Basa Jawane edan. Bahasa Inggrisnya crazy. Nganyelke to, jane utange ora akeh, mung 30 juta. Ning saben ketemu niku kaya ora ndek beban ngoten lho. Lek lambene larang, takoke larang, sepatune apik larang, jame larang. Ning tidak tergerak untuk nyaur utang niku lho. Kula gumun karo wong-wong ngoten niku. Niki nek enten saya beritahu di sini ada yang seperti itu. Itu ternyata nek menurut Imam Nawawi tobatnya itu tidak diterima. Mriki niki bukune kula mangpek nggih, wong liya duwe liyane. Dadi ngoten niku nek berbuat dolim pada orang lain, yuk bertaubat kepada Allah, itu ternyata yang satu ini harus diselesaikan dulu. Nek dereng rampung mboten iso, kudu dirampungi riyin. Utang nek iso rasa seneng utang kok. Wong kok seneng utang. Amun seneng utang. Nggih kula nggih diutang, kula ya ning kan kula mboten seneng kepepet ngoten lho. Keh tunggale. Ning kan nyaur ngoten lho. Lah kan nyaur. Lah jadi semacam itu kalau sampai seseorang itu meninggal dunia dan dia masih punya hutang, silahkan nanti lihat kitab Minhajul Muslim.
Ya, saya punya di rumah banyak Minhajul Muslim dari berbagai penerbit. Saya punya yang asli ya punya, yang terjemahan ya punya di rumah. Dalam salah satu pembahasannya itu tentang jenazah, itu ternyata diterangkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku nate boten kersa nyolatke jenazah sing jek duwe utang. Sampai Rasul bertanya, wahai para sahabat, apakah ini masih punya utang? Masih punya utang Rasul. Wah, kalau gitu saya tidak jadi mau menyolatkan jenazahnya. Lah, sebaiknya gimana Rasul? Lunasi dulu utangnya. Setelah dilunasi baru Rasulullah kersa nyolatkan jenazahnya itu. Jadi nek zaman dulu seperti itu. Rata-rata randi utang. Nek wong sakniki niki niku lucu, nek wong randi utang niku lucu. Jadi wah, aku nyolake ora nyek utang ora. Wah, utang itu rampung. Rasa nyolake ora ono sing nyolake malahan. Nah niki niku tenan yakin niku njajal kapan-kapan nek layat mang tekoke ten keluargane diutang ora? Duwe. Rata-rata nek wong sakniki niki duwe utang. Ya monggo mancek, ampun suwale kula, ampun mentelengi kula. Lah ngoten niku. Jadi kalau ada ingin bertobat itu yang urusan dengan sama manusia rampung kese. Sing putri-putri, sing neng-nengan mung gara-gara dipameri kulkas anyar. Sing tuku ya nganyelke, tuku kulkas anyar. Kulkase lebokke omah, ning kerduse ku kaeke ngarep omah. Lihat dina tuku mesin cuci anyar. Lha kerduse jejerke. Terus jejere meneh jejer anyar. Sing paling elor peniti anyar. Kerduse niku gede cilik. Mare tangga-tanggane anyel kabeh. Yuk neng-nengan, sombong. Sing duneke sombong, aku tuku lah. Timbang kowe, wah, dadi rame niku. Nganti setahun ala biar lagi salaman. Setahun rasa salaman ala biar niku ngendani. Wah, wong yo jenengan dhewe masalah yo leres. Wong jenengan krasa dhewe niku kudu dirampungi riyin. Ini aslinya waktunya ora cukup, aslinya nih pengajian ini, pengajian materi ini belum cukup. Nek tekan setengah 6 tok. Nek tekan jam 6 nggih. Nek tekan jam 6 nggih kula nggih urusan liyane. Jadi jam setengah 6 kudu rampung ngoten mawon. Nah, terus sekarang gini, nek itu sudah selesai, dengan orang lain itu selesai dulu, utangnya saurse kabeh, baru yang 3 itu tadi menghentikan perbuatan dosa, menyesali atas perbuatannya itu, berketetapan hati tidak akan mengulangi lagi sampai selama-lamanya kemaksiatannya kepada Allah itu. Pun titik, pun kita pertama selesai. Terus sekarang kita masuk ke ayatnya. Tidak salah jam setengah 6. Ayatnya itu surat An-Nisa ayat 16 sampai ayat 17 sing kula ngomongnya termas Zuhud. Sakniki kula wacake ayat riyin. Ayat 16 dan 17. Ayat 16 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sorry 17 18 sorry nggih. Ayat surat An-Nisa ayat 17 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakimah. Terjemahannya menurut versi Departemen Agama RI. Kan terjemahannya kudu hati-hati ngoten lho. Nggih terjemahannya kudu hati-hati nek kula sing rada mboten setuju kali sing Departemen Agama. Sing mboten setuju dari analisis linguistik Arabnya, saya merasa kurang tepat. Saya bacakan menurut versi Departemen Agama RI. An-Nisa 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Bahasa Arabnya su' itu diterjemahkan dalam
Departemen Agama RI ini kejahatan. Aslinya ngarani kula, su itu belum tentu kejahatan. Jadi su itu lebih tinggi daripada kejahatan. Kejahatan termisore. Jadi kejahatan, pencurian, penipuan itu termasuk su semua. Melanggar aturan-aturan Allah, bermaksiat itu su semua. Dados nek memiliki diterjemahkan dengan kejahatan. Kejahatan itu hanya secuil dari su. Nek kang ngene kula, nek penerjemahan kula ngoten niku. Jadi saya lanjutkan, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan su karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat, segera min qarib ini berarti sesegera mungkin untuk bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dados ngeten Bapak Ibu, sakniki nek enten wong sing betul-betul krasa, wah uripku ki wis tuwa, aku ki wis akeh salahe, ning nggih ben ki mergane aku ora ngerti. Mbosok aku ngerti Islam, njuk ngaji, belajar, wah ya Allah, ternyata Islam itu menganjurkan ini, melarang ini, melarang ini, melarang ini, melarang ini. Oke, mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim aku akan bertobat kepada Allah. Ukurannya niki wau. Ukuran kan kitab Riyadhus Shalihin niki wau. Berhenti semua urusannya dengan orang-orang lain, selesaikan semua. Setelah itu netral, nol, mulai dia hidup dengan hidup yang baru. Dengan sudah dibingkai dengan tobat tadi itu. Insya Allah tobat yang semacam itu yang diterima oleh Allah. Gek ben itu mboten ngerti. Contoh, waduh iya ya, wah ini rada abot nih Pak. Mboten apa no? Ndak apa-apa Pak dia pakai mic ndak apa ya. Ada apa-apa Pak Edi nanti ya. Sakniki dina setu. Dina Kamis niku enten wong sing teko nggen kula. Dina Kamis esuk jam 7. Omahe kula Deran Indah. Niku jane janjane Selasa. Selasa kula tunggu-tunggu ora teko. Wis piye janji kok. Tur ora WA barang mboten batalke mboten. Yuk terus dina Selasa bengi kula mangkat teng Surabaya. Terus Rebo kula teng Surabaya. Dhek teko. Terus lha Pak niku ora enek. Oh ora kondo. Ya ketemune Kamis ngene niku. Intine ngenten. Tanggal 21 Mei 2023 hari Ahad saya diminta untuk memberikan tausiah manten anaknya di Gedung Wanita di Manahan tanggal 21 Mei. Belum 21 Mei 2023 berbakdo menjang. Lanjut terus tamune wani itu kondo kali kula, Pak Hanif, apa ada permintaan dari Pak Anies sebagai pengisi tausiah? Oh saya Pak, saya diminta untuk memberikan pertimbangan. Ya Pak Anies gimana? Oh nggih, kula lho Pak niki pribadi lho, rasa nggo sindur. Niku abang ngertos ya Mas? Ngertos selindur ngertos Mas? Cah loro ngertos mboten jane? Ngertos mboten? Napa? Mboten ngertos semua. Ngomong mboten ngertos mawon, mboten ngertos selindur. Selindur niku bayangkan sing lanang maju midak ndok. Prek. Sing wedok ngumbah sikile. Nduk terus ke belakang lagi, terus dikanti tahu Mas, dikanti. Wah enggak nerangke. Jane wong pundi to Mas? Wong agama ya ora ngerti nih kan. Jane wong Bekasi ora mboten ngerti basa Jawa. Dikanti nganggo selindur. Lah kula ki ngomong, ndak usah pakai selindur. Oh gitu ya Pak. Ya insyaallah siap. Tenan nggih? Nggih. Rasa midak ndok. Nggih. Yakin nggih? Nggih. Terus kalau anu musik boleh Pak Hanif. Musik penyanyinya perempuan. Jangan. Nanti perempuan enggak pakai baju. Jangan. Wah, nanti jangan melu anu dosane lho. Dosane akeh jenengan mengke. Wong Gedung Wanita ombo nggone. Lah akhirnya beliau ya ikut saya. Oh ya, neng kan belum kelakon kan isik somben, urung ngerti somben kedadiane pripun kan mboten ngerti.
Jadinya ada orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu. Niku mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nek betul-betul belum tahu, silakan lihat dalilnya. Silakan lihat dalilnya surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tadi ada kata-kata innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya apabila sing wong ewan mboten ngerti. Nek pun ngerti niku beda. Pun ngerti iki dosa, ning ditabrak niku dosa. Niku beda, perhitungannya beda. Itu bisa masuk ke wilayah An-Nisa 137. Dadi nek sing pun ngerti iki dosa, mendem iki dosa, judi iki dosa, zina iki dosa. Ternyata dia nabrak aturan-aturan Allah. Dia tahu wis melu pengajian kok. Dia korupsi, nyolong, buat nerima 100.000 napa 200.000, 5 miliar. Wedian to niku gila, crazy. Ning mriki mboten enten, Solo mboten enten. Insyaallah ini ya mbuh lah, ya mbuh. Oh niku nyolonge pinter, nyolonge mboten mengendap-endap yo terus ora enek uang, mboten ngoten niku nyolonge. Nyolong itu ajudannya teko. Bapak silakan tanda tangan dulu. Oh ya, aku dapat berapa mas? Ini proyeknya kecil pak, jadi bapak cuma dapat 5 miliar aja. Wah kecil ya. Kamu yang bawa tukang bawa berkas gini kamu dapat berapa? Saya orang kecil pak, cawang cilik kurang untuk petang 100 juta. Alhamdulillah mas, disyukuri. Nyolong berjamaah. Tanda tangan berapa kali mas? 5 kali pak. Oh ya, tak ambil pulpen dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyolong lillahi ta'ala. Kurang pisan mas ya. Yes, oke. Untuk 5 miliar mas jo. Nggih pak. Nang mas keduk serah popo, alhamdulillah disyukuri. Setelah nyolong, resmi nyolong, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten kula bar nyolong di negara. Setelah itu sholat. Setelah tanda tangan sholat zuhur berjamaah di kantor. Allahu Akbar. Asar ya sholat. Allahu Akbar. Bar asar kan mulai jam 4. Nanjake gede wae sing 5 miliar wae niku. Mampir ten supermarket napa gede ngoten tuku beras, tuku mie, tuku warna-warna kabeh tuku kabeh. Tekan omah jam 5. Mama, assalamualaikum. Ya Allah, papa pulang toh. Aku bar belanja mah, itu di bagasi banyak sekali barangnya, jupuan sama anak-anak. Kamu ndak kuat nih ngambil sendiri. Oh iya, saya tak bukanya saya pak. Bagangnya buka. Ya Allah, subhanallah. Papa barusan belanja banyak ya, dapat uang ya pak. Iya, bar nyolong. Niku beda ngoten niku. Niku mboten kaya sesederhana niki, mboten sesederhana niki, balik tidak sesederhana ini orang-orang semacam itu. Niku pun sholat, apik melih, sesuk nek kesempatan nyolong melih. Winginane mangan aspal kali ngombe mangan pasir kali ngombe aspal. Sesuke ngrikiti wesi karo ngombene niku napa semen diaduk kaya susu niku. Oh ya wong sing ngoten niku wonten. Oli nggih niku Solo mboten enten. Insyaallah Solo niku sae. Kota yang baik kota Solo itu. Ndak ada, tapi ya mbuh. Kan ndak tahu. Nah, kalau ada orang yang seperti itu
beriman lalu kafir, beriman lalu kafir, beriman tobat, kafir meneh, tobat, angot meneh, tobat, angot meneh, tobat, kumat meneh. Itu berlaku bukan ayat ini, bukan ayat ini An-Nisa 17 bukan, tapi An-Nisa 137. Buka sekarang, sing gawa Quran, sing ngaso Quran mang buka, sing ngaso HP mang bika, sing beten nggih mang mentelengi kula mawon. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya, surat An-Nisa 137. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, niki malah manut abot, sanksine abot, sing ngoten-ngoten abot. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sekalian 138. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi, kemudian bertambah-tambah kekafirannya. Attention please, mohon perhatian semuanya. Maka satu, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Ayatnya mengatakan seperti itu. Lalu sanksi yang kedua, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang itu menuju jalan yang lurus. Jadi malah sanksinya malah dua. Jadi tobatmu aja nggo dolanan. Mboten iso, dolanan tobat itu mboten iso. Saiki tobat sesuk kumat, saiki tobat sesuk kuman mboten iso. Sekali tobat ya sudah, taubatan nasuha diupayakan betul. Ini nek suatu saat ya khilaf-khilaf sithik ya aja, khilaf-khilaf sithik ya aja. Ampun wis 20 tahun ra mendem, reyoni. Saya serang ngombe to. Nah, spraya ngombe. Halah, bernostalgia. Ora, kowe ora ya ora. Tak cukukke engkau rajaku hari ini, tak cukukke. Slop ini cilik, gelasnya cilik. Raja minum. Orang dikit aja. Ini aja kandha bojoku ya. Oh iya, ora mungkin. Masa aku kandha bojomu ya ora mungkin no. Tenan lho, aja kandha sapa-sapa lho ya. Sing ngerti kowe tok lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi marhamika. Enak ya, Jokondo bojoku lho ya tambah sithik. Wah, jadi mulai niku berarti kumat meleh, tobatin mboten ngoten niku. Terus kalau ada orang yang model seperti itu, yang tobat kumat, itu dinyatakan oleh Allah dalam ayat 138 surat An-Nisa. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima. Itu dicap, dinas oleh Allah sebagai orang yang munafik. Wong sing ngoten niku munafik. Munafik niku entek-enteke, ending-endingnya bahasa Inggrisnya, cara Jawane entek-enteke, bahasa Indonesianya ujung-ujungnya. Inggrisnya endingnya. Surat An-Nisa 145. Munafik itu seperti itu. An-Nisa 145. Niki napa ora enek sing mutamati saliyane niki to ya ning mboten napa-napa. Wong pengajian pertama numirah ya mutamati mic-nya itu. Tapi ya enggak apa-apa. Saya bacakan ayatnya An-Nisa 145. Yang ngasal Quran silakan lihat. Wabot niku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Bapak-bapak mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab itu ada pelajaran ismu tafdil. Ismu tafdil itu ada di kitab Nahwul Wadih. Nahwul Wadih babnya paling bab depan itu. Jadi kabirun akbar, sogirun asghar,
tawilun atwal, qasirun aksar, safilun asfal. Innal munafiqina fiddatil asfal minan nar. Asfal itu berarti paling bawah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling bawah dari nerakanya Allah. Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, dan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jadi semacam itu orang-orang munafik itu seperti itu. Nek bapak-bapak tanya ke saya, apa di Solo ini ada? Sik kula tak mikirin tekan jam itu jadi ra iso jawab. Nah, tekan kan jadi kan rampung pengajiane. Ah, nek ringkas jawaban ringkas enek. Lo ngapi-api ngomongnya. Jadi banyak orang munafik di tempat kita itu, sekitar kita ini. Asben yang mati, podo matine rangan ki 2070. Enggak sampai 2070. Saya Pak Edi itu enggak sampai 2070, insyaallah. Bapak juga ya Pak ya, sampai 2070. Sekarang 2023 ya Mas, sampai 2070 berarti masih berapa tahun? Matematika kelas loro SD tak tengoknya berapa? 40 tahun ya, lebih pirok. Masih 47 tahun. Saya 54 tambah 47 berapa? 54 tambah 47 101. Wah, mati. Apa meneh kuwi wah. Wong loro mati. Wong kula men pemati nomene jenengan-jenengan sing kidul-kidul sing sepuh-sepuh apa luwih dhisik matine. Orang-orang munafik itu ya gitu itu, padha umure padha karo awake dhewe. Pada dinas oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Karena apa? Salah satunya menunda tobat ini gitu loh. Ngerti kleru, ngerti salah, ngerti dosa, ning ngendende ya salat, tobat, astagfirullahaladzim, enek kesempatan nyolong meneh gitu loh. Dan nyolongnya ndak sedikit, 5 miliar loh Pak. 5 miliar itu nek duitnya ditoton keng perapatan mriku niku tekan perapatan kawatan jek ngulon tekan SMA pitu lah duit tekan gentosan mriku niku enek wong dodol bakso. Mas tuku baksone Mas pirang mangkok Pak? Sak gerobakmu, sak kowe sisan tak tuku. Dite 5 miliar kok. Kula nek ndedit 5 miliar mungkin semati kabeh ben kula niku mungkin ra kuat nomor 5 miliar. Ya Allah, 5 miliar. Mati aku. 5 miliar. Nek kula ndedit 5 miliar sakniki niki jenengan tak tukok kaya bosi kabeh, tak tukoki kabeh. Napa? Siomay. Wah, wis. Tak tukokke mun gratis, sak tanduk-tanduke terserah. Kula ndedit 5 miliar. Gane kula mboten ndedit 5 miliar ra sida. Jadi orang yang munafik itu seperti itu. Ayat 18-nya enggak selantek, wong kurang 7 menit pengajiane. Ayat 18 sih tak ngono napa kacamata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Terjemahannya, dan tobat itu tidaklah diterima Allah dan dari mereka yang melakukan kesalahan, kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, baru dia mengatakan saya benar-benar bertobat sekarang. Ini pun meh mati, pun lenggak ngoten nika. Aku tobat, ora ditampa tobate. Ayat ngoten niku kula baleni. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan maksudnya ya, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan saya benar-benar bertobat sekarang.
dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Pas dalam kekafiran, wah tidak diterima, tobatnya tidak diterima. Su'ul khotimah, viral sekali beberapa tahun yang lalu, viral sekali. Oh, karimu nggak kaji, karimu nggak kaji, kari mangkat loh, kurang seminggu mangkat nggak kaji. Aku ndak kegudo setan. Setan ini bodoh ini pripun? Kon pamitan karo demenane, wah repot kok. Kamu gak kaji mbok pamitan karo tanggane normal, pamitan karo keluarga besare normal, pamitan karo wong tuane normal, pamitan karo demenane, wah repot. Wah tando ya, tando alit. Nah, ngapusi karo nggon gaweane ngapusi. Kantorku, aku harus menyelesaikan pamitanku dengan keluargaku. Aku minta izin 2 hari. Oh ya, karo bojone ya padha ngomong, istriku, aku harus mengerjakan urusan-urusan kantor, jadi aku ndak pulang selama 2 hari. Padahal pamitan karo demenane. Nek pamitan karo demenane, Mas dengan atas demenan betul ta Mas? Ngerti betul demenan. Betul ngerti? Wah solih tenan nih, kan ngomong solih. Sing ngerti, sing ora solih nih toh. Demenan betul-betul nggak tahu ya. Tak kasih tahu ya. Demenan itu simpanan. Tahu ya, selingkuhannya. Nah, sekarang kalau pamitan sama demenan nih, apa yang dilakukan? Setelah jam 5:30, tak tunggu mana? Nopo kira-kira? Betul, kamu sudah mengatakan dan aku tahu hatimu mengatakan zina, loh. Nah, pas zina, wah ndelalae, wah cabut nyone loro-loro nih, mati kabeh, loro-loro nih mati, reso ucul Pak Edi, wah mati loro-loro nih, nah sing di hotelnya bingung kok, iket sore wingi ya ora enek suara blas lho, ditelepon dari operator ya ora jawab, diketok pintu ya ora jawab, dikei sarapan ya ora dimaem, jajal tak buka ya. Pak, Bu, semakin curiga. Sudah akhirnya pakai kunci duplikat. Wes ya semuanya nyaksikan semuanya ya. Jangan jangan sampai menyalahkan penginapan kita. Buka bareng-bareng. Waduh, ya Allah. Ya Allah ning, ya Allah. Walalala kedep. Ora klamben kok. Loro, Mas. Ra klamben tahu, Oh, ya udah tahu ya wis. Wah tak kira orang ngerti kan, orang kelamben orang nggo lambi, padahal mung karimu nggak kaji, itu viral. Oh masuk Solo Pos, masuk kurang Solo Pos kok. Nek nggak tahu ya biar nggak tahu aja, lebih baik nggak tahu. Sudah tahu masih kelingan beberapa tahun yang lalu. Mesake to, wis karimu nggak kaji mungkin karpe. Somben ning multazam aku tak astagfirullahaladzim. Saiki aku tanggawe dosa sik. Ah rumangsane ora mati. Pas ngoten niku mati, walah repot toh. Pas merayakan tahun baru mati, was ngeri niku, jingkrak mati, wah repot ngoten niku. Makanya menunda tobat itu tidak baik. Sebagai penutup, walaupun jam 5:30 kan ya penutup. Nah, sebagai penutup silakan lihat ayatnya. Kita buka ayatnya niku sik, tak eling-eling kula rada lali. Pun kalingan. Surat Yunus ayatnya 90. Itu contoh yang sangat penting yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an berkaitan dengan meninggalnya Fir'aun. Fir'aun itu meninggal. Menurut ayat itu, surat Yunus ayat 90, Fir'aun itu sudah masuk Islam. Iya. Jadi nih bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum tahu, tak kasih tahu hari ini. Hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 jam 5:30 tak kasih tahu. Fir'aun itu sempat bertobat. Ada ayat Al-Qur'annya dan dia menyatakan ini wa ana minal muslimin, dan aku ini termasuk orang-orang yang muslim. Ada ayatnya, tetapi ternyata Allah tidak kersa menerima taubatnya dia. Karena apa? Wis pun kokian dosa, tur tuwa, wis kari kurang sithik mati lagi tobat.
Oke, saya bacakan ayatnya. Agak panjang ayatnya, nek saya salah dibetulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jawazna bibani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu bagyaw wa adwa hatta idza adrakal gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Gitu. Jadi ditutup dengan wa ana minal muslimin. Fir'aun menyatakan dirinya seorang muslim. Ning ternyata dalam ayat berikutnya Allah menolak, tidak menerima tobatnya. Itu penting sekali. Jadi kalau tobat itu ampun nunda-nunda, mengko wae Solo baru. Tapi akhirnya dia baik. Saya yang memandikan jenazahnya beliau pas Covid kemarin. Jadi istrinya sampai capek, istrinya itu, Pak, mbok sholat to Pak, kowe sholat to Bu, anak-anak ikon tangi kabeh kon sholat kabeh. Lah jenengan kapan sok ben? Kapan-kapan aku tak sholat, wis to tenan kapan-kapan aku tak sholat. Suatu ketika orang ini menemui saya, Pak Hanif, pripun Pak? Kula mbok diajari ngaji. Niki jenengan ngenyek kula, merendahkan kula napa tenanan? Kula estu tenanan nih, tenan kula pengen iso ngaji tenan. Serius to niki? Tobat tenan lho, serius kula, tobat tenan pun tuwa sakniki kula. Akhirnya nek jenengan serius, ikroe tak tukoke. Mboten sak kula men satu, mboten kula sing tuku ikroe. Akhirnya saya beli di belakang Klewer, di belakang Masjid Gede, di toko Dian Asih. Dulu ada toko Dian Asih di situ itu. Nah, saya beli di situ, ikro 6 jilid, terus saya ajari. Itu teman saya, sudah meninggal, baik orangnya, teman dosen di UNS. Jadi kami belajarnya itu selalu pakai ruang yang tertutup. Ning ndi Pak sinaune ben ra ketok wong kuisin aku wis tuwa ora iso ngaji. Ning dhuwur ya, ning dhuwur pinjam kelas ruang tertentu. Ngomong sama admin, "Mbak, aku nyilih ruang iki." Gua kok meneng nggo ngaji, ajar ngaji. Dari ikut 1 lho. A, ba, ta, i, bi, ti, bata, aku makan roti nak sekali. Nah, kan dia bisa baca Quran. Terus terakhir meninggalnya saya dibel, Pak Hanif jajal parani, sama Rani sudah meninggal. Terus saya mandikan di rumahnya situ Solo baru dekat situ itu. Siapanya ndak usah. Terus saya ikut memakamkan juga beliau. Insya Allah dalam keadaan yang baik. Padahal dulu nggak beneran salah. Wes kowe salat to, anak-anak kon salat kabeh, aku sok ben wae. Salate sok ben wae gitu. Nah, jadi jangan menunda taubat. Waduh, sebagai penutup terus iki. Tak tutup, ning ceritanya tambah singkas. Tutup. Setengah jam lebih. Wah, jenengan penak mau lunggah lah kula niki ngomong kan orang ngombe-ngombe. Terakhir, Mas terakhir nggih. Napa HP-ne nggo ngerekam kula cukup kan itu 5 menit. Harinya hari Senin. Hari Senin. Tanggal 1 Oktober tahun 2018. Hari Senin 1 Oktober 2018. Berarti sudah hampir 4 tahun yang lalu lebih. Berarti dia sudah berada di alam kubur 4 tahun yang lalu lebih. Saya tidak mengatakan orangnya, kita ambil pelajarannya. Saya sudah siap hari Senin loh, saya siap pakai baju putih, celana hitam, mau berangkat ke kantor, mau ngajar. Saya mengajar 11 Maret. Terus ketika saya mau berangkat, Nurul ngomong, Nurul istri saya. Lah ya, Pak Edi udah tahu. Nurul ngomong, "Ayah, ada WA." "Oh ya, WA-ne nggo sapa?" "Ya nggo aku ning ya nggo kowe barang." "Lah apa to?" "Lelayu." "Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Sapa sing itu?" "Bapake koncoku." "Oh ngono ya." Yo.
layat saiki bae gendang rampung aku gendang mangkat ning kantor mulang. Lah niki omahe adoh iki. Lah ngendi? Praji Mantara. Wah, iki orang ngejak rakyat niki, ngejak piknik ta. Ngomong wae ngejak piknik. Ora layak tenan. Akhirnya diputuskan layak. Terus saya ngomong sama mahasiswa saya telepon, "Mas, mohon maaf sekarang ini sementara kosong dulu ya." "Oh iya cocok Pak, iya cocok. Besok minggu depan ya, kosong lagi aja Pak." "Oh iya cocok." Ternyata mahasiswa podo karo cacah SMP podo seneng nek kosong. Terus saya berangkat jam 7 sampai Praji, ngoyak wong dimakamkan pukul 11. Ngoyak jam 7 dari sini. Saliwatnya normal ke Solo Baru, Kretek Bacem, Proliman kanan, Sritek, jembatan Ban Mati, terus sebelum Mas Tawangsari lurus, mboten Tawangsari kanan lurus, Sanggang belok kiri Manyaran, Protelon, Iromoko, Praji Mantara. Ku apal lho nggih ben kernet dadi apal. Tekan mriko saya duduk, pun kok duduk ngoten iki layat menan. Lha takon jajar kula. "Bapak sudah menyolatkan jenazah?" "Belum Pak, saya tak ikut bapak-bapak yang lain aja. Mohon maaf saya kurang begitu paham, yang penting saya layat, nanti nih ada sholat jenazah saya ikut." "Sudah wudhu?" "Sudah." "Oh ya, Bapak sudah sholat jenazah?" "Belum." Ini tadi anaknya malah bilang, "Bapakku ndak usah disolatke." Loh, aku kan kaget, lo parani yoan, lo golek ibu caiwal niku. Ternyata yang temennya istri saya itu yang barep perempuan, terus laki-laki, terus perempuan. Nah, saya tanya yang laki-laki ini, "Mas, bapaknya kok ngendika bapak jenengan bisa disolatke?" "Iya Pak, kami bingung sekali disolatkan apa enggak." "Lah kenapa kok jenengan berkeputusan tidak disolatkan?" "Bapak enggak sholat." "Oh betul, jenengan tahu betul?" "Tahu betul saya tahu betul Bapak enggak sholat. Saya juga takut kesalahan kalau saya minta tolong orang-orang suruh nyolatkan, kalau saya kesalahan nanti Bapak saya enggak sholat kok disolatkan." "Oh gitu." Lah tidak mengingatkan, "Oh kabeh pemilik kabeh. Sak omah, sak putu-putune itu udah tua, meninggalnya udah 71 tahun. Kan udah tua. Tapi belum sholat." Terus sampai ngendika terakhir pas operasi di Muardi, pulang dari Muardi sudah membaik. Terus kami mengingatkan lagi, "Bapak sholat. Bapak selalu menjawab, "Wis kowe do sholat kono ning masjid, aku tak nusul." Selalu begitu sampai meninggalnya. Akhirnya saya tidak tahu kok, itu kan yang meninggal kan bapake koncone bojoku, ngador enek kaitane blas. Njuk kula akhirnya nggih mikir, ngeten mon Pak. Nggih, nek diangkatke jam 11, nek mampir masjid dhewe nyolatke nggih. Nggih Pak. Saya tidak tahu backgroundnya, latar belakangnya, kenapa tidak tahu. Ternyata betul diangkatnya jam 11 mau menuju ke kuburan. Ternyata lewat depan masjid yang jujur tok mlaku terus ngoten niku. Ora mangkir tenan to. Saya ngomong sama ini, "Pak, mboten mampir masjid tenan nih. Lah pripun jenengan pripun?" "Wah, kok tak mulih mawon." "Punya jenengan mulih kula ya mulih." Wah, saya pulang. Saya tidak sampai kubur. Saya nelpon Nurul, "Bu, kita pulang sekarang." "Loh, tidak jadi sampai kuburan toh?" "Enggak, nanti tak ceritake. Nek pas pulang tak ceritake." Karena dia tidak sholat gitu loh. Sudah diingatkan tapi tidak sempat bertobat. Wallahu a'lamu bishawab. Yang terjadi di alam kubur sekarang ini lagi ngapain dia. Sudah 4 tahun dia meninggal, 1 Oktober 2018. Sekarang sudah 1 Oktober 2022 sudah lewat. Sudah 4 tahun lebih beberapa bulan. Pun pengajiannya selesai. Pun nggih. Lah nggih pun ngoten niku tok pun gendang bubar ngoten lho, gendang nggih. Demikian ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf, dan akhirnya saya tutup. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.